Setidaknya Indonesia minimal ya memiliki empat kekuatan pada empat sektor. Kekuatan pada empat sektor maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kentut Bahagia. Hari ini saya mau memberikan pendapat mengenai bulu badminton Indonesia, tim Indonesia yang kalah di Sudirman Cup pada perempat final melawan Cina Tiongkok. Indonesia ya tentunya kalah, wajar seperti kata pengamat-pengamat pebulu tangkis yang lain. Cina menjadi lawan dan rival terberat Indonesia, dan itu sudah ketemu di perempat final yang bisa dibilang final kebagian. Sebenarnya hal tersebut bisa tidak terjadi jika Indonesia pada fase grup sebelumnya menang melawan Thailand. Ya saya tidak tahu sih gimana strategi pelatih atau manajer tim Indonesia, apakah memang mengincar runner up atau juara grup. Namun seperti yang dikatakan mungkin kapten tim Indonesia, kita harus siap melawan semua lawan yang ada di turnamen Sudirman. Itu bagus, tapi seperti mungkin kalau kapten mungkin siap, kapten tim Indonesia, tapi saya lihat pemain-pemain Indonesia sebenarnya bukan hanya pada tahun ini sih, tahun-tahun sebelumnya pun kita sering gimana ya, mental kita itu selalu turun melawan bahkan kita pernah kalah melawan tim-tim yang tidak diunggulkan seperti India dulu, saya ingat sampai tidak lolos grup. Melawan Cina Taipei kita pernah kalah. Kita itu masih gimana ya, memang pada pada turnamen Sudirman Cup ini berbeda memang dari turnamen sebelumnya. Kenapa? Karena ini multi event, tim event, jadi itu harus ada kekompakan tim. Kekompakan tim itu dalam arti kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor, tidak bisa. Kita harus lebih gimana ya, mengandalkan kelima sektor kekuatannya merata. Jadi jika pun sektor yang kita andalkan kalah, kita masih ada bantuan atau backup lah, seperti itu kekuatan. Dan itu terjadi pada tim Indonesia. Indonesia seperti kita kenal, sektor ganda putranya sangat kuat. 6 pasang atau 5 pasangan sudah masuk ranking 30 dunia. Tapi ketika kita lihat sektor yang lain, seperti contohnya yang paling bagus, tunggal putri hanya Gregoria yang ranking bahkan baru saja masuk ranking 10 dunia, dan itu tidak bisa disalahkan juga kenapa Grego kalah, karena itu juga salah teman-teman sebelumnya. Jadi memang tim bulu tangkis, tim Sudirman Cup ini harus lebih saling melengkapi lah. Jika ada yang kalah, ada yang menutupi dengan kekuatan, itu gunanya meratanya kekuatan kelima sektor tersebut. Oke. Nah, setelah masalah Grego mungkin ya sudah ranking 10 dunia. Tapi apakah harus Grego terus yang menjadi andalan? Ya tidak mungkin juga. Putri Kusuma baru naik.
dan tim-tim tunggal-tunggal putri mungkin Komang atau Stefani tidak naik. Kita lihat generasi-generasi yang bahkan sepantaran mungkin sudah ranking naik, bahkan Thailand saja yang negara istilahnya sejarah bulu tangkisnya tidak sebesar Indonesia pun ganda tunggal putrinya sangat banyak, dan itu juga bahkan Thailand itu kekuatannya lebih merata daripada kita pada tahun-tahun ini. Makanya kita kalah di fase grup, itu juga menjadi masalah. Jadi ya saya sih sebenarnya tidak kaget kenapa Indonesia kalah sama China. Itu wajar. Tapi yang disayangkan mungkin sama netizen semua itu perjuangannya. Ya mungkin kita ada kesempatan pada tunggal putra tapi kita kalah. Mungkin ada salah strategi tapi ada yang menyalahkan kenapa Ginting, seharusnya Jojo. Ya sebenarnya sama juga pemainnya. Jojo pun kalau main tim event juga sering kalah. Bukan hanya Ginting, jadi sebenarnya yang menjadi masalahnya itu mental konsistensi. Mental Indonesia sangat kacau. Kita lihat pada tim event pas lawan China. Kita lihat kita itu sebenarnya bisa unggul. Bahkan saya sih apresiasi pada pada tim manajer Indonesia melakukan perombakan atau gado-gado, mungkin pasangan gado-gado pada saat melawan Zheng Siwei sama Huang Yasho. Pada saat itu pasangan gado-gadonya Rino Vivaldi dan Gloria Emanuela. Yaitu saya apresiasi meskipun ada netizen, kenapa bukan pasangan yang lain, mungkin yang smashnya keras. Ya kita mungkin kita cuma hanya netizen atau penikmat bulu tangkis, kita tidak tahu strategi apa yang mungkin lebih cocok apa. Dan bahkan kita sempat unggul set pertama sampai set kedua pertengahan. Bahkan 3 poin lagi ada saya lihat pas set itu hampir menang. Namun yang menjadi masalah yang mental, Indonesia dari dulu mental dan kalah comeback, dan pada set ketiga sudah hancur. Karena sudah semangat pasangan Cina sudah kuat lagi karena juga main di tuan rumah. Itu yang menjadi nilai plus juga. Lalu setelah itu Ginting. Nah sebenarnya Ginting ada alasan juga kenapa mungkin ada pelatih memasukkan Ginting. Mungkin karena dia lebih siap dari Jojo, dan karena Jojo juga kalah pada pertandingan tim sebelumnya melawan Thailand. Ya Ginting modal sebagai juara Asia Championship, ya pas diturunin ya bisa kita terima. Dan juga pada pertandingan set pertama Ginting seperti pertandingan ganda campuran sebelumnya selalu unggul, menjaga ritme, tapi entah kenapa pada saat mendekati poin 17, 18, 19 seperti tidak bisa menyelesaikan, sudah panik duluan, bahkan belum poin 20 sudah panik. Nah saat itu pemain China tenang, ya akhirnya seperti tahu saja Ginting penyakitnya mental juga, jadi akhirnya comeback. Dan juga pada set kedua seperti yang itu kita lihat di ganda campuran, kepercayaan diri pemain China makin kuat, dan akhirnya ya dihancurkan lah di set kedua. Nah dan itu skornya menjadi 2-0. Nah pada saat partai ketiga tunggal putri, yang kita bisa lihat track recordnya Gregoria melawan Chen Yufei, mungkin pertemuan sebelumnya kalah 2 set langsung, tapi kita lihat skornya tidak jauh-jauh amat sih,
seperti poinnya hanya jarak 2 poin nggak salah pada partai pertemuan sebelumnya, dan itu mungkin menjadi modal. Dan saya sebenarnya nonton itu optimis. Kenapa? Karena pada pertandingan beregu ini semua pemain ada kesempatan, mau pemainnya rankingnya jauh di antara yang lain atau bahkan dia tidak terdaftar di ranking BWF, tapi jika yang di ini kan siap, apakah dia siap menyumbang poin untuk tim. Nah itu seperti dilihat sih pada set pertama Gregoria masih bisa melawan, dekat-dekatan, bahkan sempat unggul beberapa kali. Namun ya mungkin mentalnya Cina sangat kuat. Gimana ya, seperti baja ya. Jadi Indonesia itu belum bisa, apalagi Grego masih mentalnya masih belum bisa lah di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Akhirnya kalah set pertama. Set kedua seperti yang tunggal putra lagi. Sebenarnya kasusnya tiga partai itu sama. Indonesia kalah dalam hal mental, dan set kedua biasa ngedrop. Nggak tahu, mungkin kalau ada berpendapat mungkin mental turun itu mungkin karena fisik juga. Mental, ketika fisik menurun, mental akan turun, atau fokus pun akan turun kalau fisik. Tapi kalau saya sih berpendapat mungkin mental. Kalau fisik mungkin kan ya kita nggak mungkin persiapan tim bulu tangkis sebelum Piala Sudirman pasti maksimal, dan kita tahu itu nggak mungkin akan sembarangan. Jadi pelatih fisik dan fisik pun disiapin pastinya. Tapi entah kenapa mungkin pemain Indonesia itu kalau bisa dibilang, kalau selalu unggul, bahkan unggul jauh itu sering seperti panik. Padahal sebenarnya musuh pun panik juga, karena pemain Indonesia sudah menyentuh 2.21, tapi entah kenapa lebih panik kita. Jadi kita tuh ketika unggul, kita itu kehilangan poin dari kesalahan sendiri yang nggak jelas gitu, dan itu berturut-turut. Dan itu saya bingung kenapa dari dulu Indonesia itu. Makanya Indonesia itu tim Indonesia tuh kalau tim event selalu kalah. Bahkan di Thomas Cup aja yang dulu yang kalah sama India itu sangat menyakitkan ya, kalah sama India membuat sejarah. Ya itu menjadi itu, meskipun di edisi sebelumnya Indonesia menang lawan China, itu pun juga China belum sekuat lagi. Kembali lagi tim putranya sekarang kan memiliki ganda yang kuat juga. Nah itu bisa dibilang ya Indonesia ini sebenarnya kurang gimana ya, kurang greget aja kalau tim event. Kalau Olimpik saya percaya selalu Olimpik Indonesia cuma hanya terputus emasnya pada 2012. Sisanya menang. Selalu ada sektor yang bisa diandalkan lah. Tapi kalau tim event Indonesia itu mentalnya, bahkan pemain yang sedang naik pun aja bisa kalah Indonesia itu. Saya bingung gimana cara solusinya Indonesia itu biar ya setidaknya seperti kita mencontoh Korea lah. Kita lihat Korea aja pun kalau bisa dibilang prestasinya jika individu pun masih terbilang masih bisa dikalahkan sama Indonesia, bahkan sering pada tim individual seperti Indonesian Open, All England pun masih bisa dikalahkan. Tapi kalau tim event, kenapa Korea perkasa sekali, bahkan berapa kali mengalahkan China di final. Nah itu mungkin nggak tahu rahasia Korea, mungkin mentalnya mungkin, atau fisiknya mungkin. Kita mungkin penasaran apa rahasianya. Bahkan pelatihnya ganda putri China pun diambil dari orang Korea. Nah itu mungkin
Indonesia itu mungkin kayak seperti contohnya sepak bola Indonesia, mungkin kita mungkin akan mencoba menurunkan ego lah untuk membuat pelatih atau merekrut pelatih dari luar negeri. Mungkin nggak perlu pelatih ininya ya, pelatih tekniknya. Kalau pelatih teknik mungkin pada semua sektor sudah oke lah. Cuma yang menjadi kendala mungkin pelatih fisik. Mungkin pelatih fisik Indonesia tuh nggak tahu ya saya. Indonesia mungkin bisa dicoba pelatih fisik Korea gitu. Oke. Itu mungkin pribadi saya sih, pendapat pribadi saya. Cuma saya merasa tidak ada perubahan ya tiap tahun. Seperti setiap pertandingan selalu mau manajer maupun penanggung jawab di saat tim Indonesia selalu kita harus evaluasi. Tapi evaluasinya tiap tahun, bahkan kita dua edisi ini Sudirman selalu kalah di perempat final. Bahkan kita edisi sebelumnya kalah sama Malaysia. Coba, itu sangat gimana ya? Itu seperti gimana? Bahkan makanya saya ini bingung apa evaluasinya yang menjadi. Mungkin ada evaluasi, tapi mungkin kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Kalau ada suatu perubahan yang drastis, mungkin agak ekstrim untuk Piala Sudirman itu. Dan saya menganggap, kenapa saya seperti agak kecewa ya kalah di Sudirman ini. Sebenarnya ya ini menurut saya sebagai penikmat bulu tangkis, Sudirman Cup itu seperti spesial ya, bahkan lebih spesial dari Olimpik. Kenapa? Karena kalau Olimpik kan masih mencakup memang individual dan tim event, masih ada cabur lain. Tapi kalau Piala Sudirman itu seperti gimana ya? Kalau saya anggap seperti Piala Dunianya bulu tangkis, karena dia memiliki kesebelasan full tim, bahkan 5 sektor berbeda dipertandingkan. Ya, itu menjadi hal yang khusus, apalagi namanya Sudirman, tokoh Indonesia, namanya sangat Indonesia sekali kan, diambil dari tokoh yang berperan dalam dunia perbulu tangkisan. Ya, saya sih sangat senang jika yang nggak tahu, mudah-mudahan pada edisi selanjutnya Indonesia mungkin bisa ada saatnya mungkin mengangkat Piala Sudirman. Mungkin bukan hari ini, tahun-tahun selanjutnya atau tahun-tahun selanjutnya. Saya sih sangat ini sih, pengen saya senang seperti Indonesia sebelumnya kan menang Piala Thomas. Wah, itu sangat seperti gimana ya, karena itu kan itu ya turnamen yang betul-betul turnamen bulu tangkis yang prestisius gitu. Kalau All England kan, seperti All England masih tiap tahun, kalau tahun ini nggak bisa, ke tahun depan masih bisa. Tapi kalau seperti Thomas Ober, Sudirman Cup, itu 2 tahun sekali. Ya, meskipun Olimpiade, tapi kalau dalam hal konteks Piala Sudirman itu seperti Piala Dunianya sepak bola. Jika kita memenangi Piala Sudirman itu, kita akan menjadi akan menjadi tanda bahwa kita itu sukses dalam cabang olahraga bulu tangkis. Kenapa? Karena Piala Sudirman itu mencakup 5 sektor, dan itu semua sektor dijalankan kan. Jika kita menang Piala Sudirman, pasti kita akan, wah, bulu tangkis Indonesia bangkit loh. Tapi kita sih nggak bisa salahkan juga. Piala Sudirman ini sangat susah dimenangkan. Bahkan pada generasi sebelumnya, bahkan seperti generasi Taufik Hidayat pun tidak bisa memenangkan Piala Sudirman. Karena ini sangat susah, karena dominasi Cina. Dan Cina itu sangat luar biasa. Dia
mempertahankan legacy mereka. Nggak gampang loh mempertahankan legacy. Tiap tahun ketika ada pemain yang turun, nanti muncul lagi, dan itu dengan mental yang kuat, dengan tanggung jawab yang sama ketika tim masuk, ketika dipilih. Ya kalau setelah Piala Sudirman itu jadi pada tahun 2025 lagi selanjutnya. Saya nggak tahu tuan rumahnya di mana, tapi saya berharap Indonesia mungkin ada perubahan yang lebih intens, mungkin perubahannya lebih terlihat agak berubah lah. Mungkin dalam hal apa, saya mungkin tim Indonesia mungkin tahulah apa kekurangannya, yang evaluasinya, tapi mungkin evaluasinya mungkin ada gebrakan yang baru mungkin. Ya mudahan juga, saya mendoakan aja mudahan 5 sektor bukan hanya, maksud saya bukan cuma ganda putra, tapi sektor-sektor lain itu mengikuti ganda putra, memiliki pasangan, bukan hanya yang bagus satu, tapi ya setidaknya 2 pasangan lah, yang 2 pasangan atau 2 pemain tiap sektor bisa, setidaknya bisa konsisten lah. Sebenarnya kalau ranking pun tidak menjadi patokan ya. Bahkan Ginting sama Jojo pun ranking 2-3 tapi tidak bisa menghasilkan poin. Yang dicari itu konsisten dalam permainan, konsisten tiap turnamen, dan itu bisa menjadi modal di Piala Sudirman. Sebenarnya Piala Sudirman itu saya ibaratkan seperti final atau panggung paling besar lah di dunia bulu tangkis, seperti itu mungkin. Ya paling solusi atau langkah mungkin awal, jika kan Olimpik juga sudah di depan mata tahun depan, persiapan mungkin setelah Olimpiade mungkin bisa targetnya PBSI mungkin bisa gimana ya, mendapatkan pasangan baru atau mengorbitkan pemain-pemain yang mungkin berpotensi menjadi kekuatan Indonesia di tahun depan pada 2025. Setidaknya Indonesia minimal ya memiliki 4 kekuatan pada 4 sektor. Kekuatan pada 4 sektor maksud saya. Ganda putra mungkin sudah tinggal 3 lagi, nggak tahu siapa, ganda campuran, tunggal putri, ganda putri, atau tunggal putra. Yang terpenting kita memiliki kekuatan dalam hal stabil, bisa menjadi tumpuan lah untuk mendapatkan poin. Ya semoga aja itu terjadi. Karena saya merasa sedih kita nama turnamennya Piala Sudirman, tapi kita hanya juara sekali, dan itu pun 1989 nggak salah. Itu pas zaman dulu sekali. Itu bahkan kita pun kalah sama Korea pun bisa melawan, padahal kita itu dulu, bahkan kita itu rivalnya China pada zaman Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Tapi kita sekarang bahkan kita melawan Thailand, bahkan kita melawan Thailand sama Korea pun saya masih deg-degan. Ya mungkin itu video yang bisa, atau pendapat yang bisa saya sampaikan. Ya sebenarnya video ini sih hanya pendapat saja dari sebagai netizen. Saya juga bukan ahli, seperti saya bilang video sebelumnya, saya bukan ahli, tapi saya digambarkan sebagai netizen yang agak kecewa kenapa Indonesia gini terus. Seperti jangan sampai kayak sebelumnya Indonesia Piala SEA Games Indonesia cabang sepak bola setelah 32 tahun baru juara. Jangan sampai. Indonesia itu memiliki peluang lebih besar pada cabang bulu tangkis daripada sepak bola. Dan sekarang sudah mulai memperbaiki juga sepak bola. Jadi kita juga jangan kalah. Kita jangan hanya cuma di situ-situ aja prestasi kita, tidak boleh tidak hanya
puas itu saja. Tiap turnamen juga pada individual kita selalu cuma satu vektor, kadang tidak ada, kadang mengandalkan cuma ganda putra. Jadi saya berharap sih pada PBSI, pada pengurus bulu tangkis Indonesia, bahkan untuk pemain-pemainnya mungkin gimana ya, kita sebagai pelajaran atau teguran terakhir lah untuk kita ini, semoga kita lebih maju lagi, kita bisa memunculkan nama-nama yang gede lagi pada dunia bulu tangkis. Semoga saja sih bisa terwujud mimpi-mimpi supporter Indonesia yang cabang bulu tangkis ya. Ya, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang pas. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.